prion teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Izinkan saya untuk mengungkapkan satu teori penyebab terjadinya korupsi. Teori ini saya beri nama prion teori. Ada 5 faktor sebagai penyebab terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah power. Power memiliki rumusan adalah how to get to the power. Bagaimana mendapatkan kekuasaan itu. Setelah itu, how to do to the power, yaitu bagaimana melaksanakan kekuasaan yang ada di tangan. Dan yang terakhir adalah how to keep to the power, yaitu bagaimana menjaga dan bahkan melanjutkan kekuasaan itu. Nah, kekuasaan ini menjadi pangkal yang paling banyak ditemui oleh KPK terjadi tindak pidana korupsi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Karena kekuasaan begitu menarik untuk membuka peluang, membuat peluang terjadinya kecurangan. Terlebih lagi bila kekuasaan itu dipegang oleh para politisi-politisi atau para penguasa yang bersifat greed atau serakah, tamak. Maka kekuasaan itu bisa menjadi sarang daripada korupsi. Ada gium di dalam power, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan power tend to corrupt, but absolute power tend to absolutely corrupt. Jadi kekuasaan itu adalah cenderung kepada kecurangan. Tapi bila kekuasaan itu mutlak, kekuasaan itu berlebih-lebihan, terlalu besar, tidak ada lagi yang mengawasi, maka kerusakan pun akan semakin besar. Korupsi pun akan semakin besar. Ini faktor yang pertama. Lalu yang kedua adalah return to capital. Ternyata untuk berkuasa di negeri ini berbiaya mahal. Politiknya mahal untuk mendapatkan jabatan tertentu. Meskipun ada aturan main di dalam demokrasi yang memungkinkan semua orang bisa berpartisipasi untuk mendapatkan jabatan tersebut, namun kenyataannya untuk masuk di dalam perputaran demokrasi tersebut berbiaya mahal. Tentu saja biaya yang mahal ini membutuhkan modal yang besar. Modal yang besar biasanya dimiliki oleh para cukong-cukong politik, para pemodal-pemodal politik yang berani berkorban lebih dulu, lebih awal, dan kemudian bila kekuasaan itu sudah diraihnya, maka dia akan meminta modal tersebut. Maka pengembalian modal ini memungkinkan orang untuk mencari celah-celah bagaimana memperkaya diri untuk mengembalikan modal tersebut. Terjadilah korupsi kembali. Lalu yang ketiga adalah interest of oligarkies. Kepentingan kaum oligarkis yang notabene adalah pemodal-pemodal politik yang besar pada saat ini dan merajai dari permainan politik yang ada, itu memungkinkan mereka terus dan berupaya mengawal kekuasaan itu tidak lepas dari tangannya. Pengawalan ini tentu saja berimplikasi kepada perburuan rente yang dilakukan oleh kaum oligarkis ini. Dan disinilah terjadi tindak pidana korupsi yang jauh lebih besar. Kini korupsi bukan lagi pada hitungan jutaan, miliaran, tetapi bahkan sudah ada yang triliunan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi di negeri kita ini. Lalu yang berikutnya adalah organize to rule, yaitu mengatur aturan, mengatur perundang-undangan, mengatur kebijakan, mengatur tender. Demi apa?
demi untuk kepentingan kelompok oligarkis tersebut, demi kepentingan untuk para cukong-cukong politik, pemodal-pemodal politik, atau kaum korporatokrasi yang selalu menginginkan keuntungan yang berlebih, keuntungan yang berlipat ganda. Akibatnya adalah tentu saja pengurasan sumber daya alam, sumber daya modal yang dimiliki oleh bangsa ini akan terus terkikis dan habis. Lalu yang berikutnya adalah next to the power, yaitu memikirkan kekuasaan selanjutnya. Memikirkan kekuasaan selanjutnya adalah upaya untuk menjaga status quo yang ada, kondisi yang sudah tercipta, di mana terjadi simbiosis mutualisme antara penguasa yang serakah dengan kaum oligarkis yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya, sementara menyengsarakan rakyat dan negara. Ini menjadi pokok dasar untuk menciptakan kekuasaan selanjutnya yang terus bisa dikendalikan oleh kaum oligarkis tersebut. Akibatnya, korupsi di Indonesia seakan menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.